لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Muallim Al-Awwal. Para pemirsa sekalian, kita masih berbincang terkait dengan metode dalam pendidikan, metode dalam pengajaran, metode dalam memberikan sebuah ilmu, dalam mentransfer ilmu kepada murid-murid atau kepada siapapun yang ingin menerima ilmu tersebut. Yang lalu telah kita bahas di antara cara ataupun metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan ilmu, yaitu dengan cara memberi isyarat. Dengan cara memberi isyarat, seperti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya ya pada tanggal 10 Dzulhijjah, ditanya oleh sahabat-sahabat yang melaksanakan ibadah haji, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku telah menyembelih hewan kurbanku padahal aku belum melontar. Artinya boleh enggak, sah apa tidak? Rasulullah mengatakan, Rasulullah tidak menyebutkan dengan lisan, tapi Rasulullah dengan memberikan isyarat. Artinya boleh ya. Isyarat boleh, Allahu alam dahulu enggak. Ini enggak sebutkan gimana isyarat menunjukkan sebuah persetujuan. Kalau kita setuju dengan sesuatu, kita memberi isyarat pada seseorang, kita katakan begini kan. Nah, demikian. Kemudian ada lagi, ya Rasulullah, aku telah mencukur kepalaku padahal aku belum menyembelih, kata Rasulullah. Artinya nggak apa-apa, ya, nggak masalah, boleh, sah dan seterusnya. Itu diantara yang beliau lakukan. Dan beliau juga ketika menceritakan tentang bagaimana akhir zaman di saat ilmu itu dicabut, kemudian muncul berbagai kejahilan fitnah, sehingga munculnya haraj, tersebarnya haraj. Lantas Rasulullah SAW ditanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyebutkan dengan isyarat, artinya pembunuhan. Kalau kita isyaratnya pembunuhan begini, ya, berarti memang pembunuhan. Demikian ikhwah. Kemudian selanjutnya yaitu istikhdamu rusumat ditawdihi wal bayani, menggunakan gambar-gambar atau sketsa ya untuk memperjelas pelajaran yang sedang kita jelaskan menggunakan gambar.
Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, terkadang seorang guru tuh butuh sebuah gambar untuk menjelaskan pelajaran yang sedang dia jelaskan, sedang dia paparkan kepada murid-murid. Yahtajul muallimuna ila wasailin wa musa'adatin tusa'idul muallimu fi isalil ma'lumatin bisyakli afdali wa aisar. Seorang guru dia sangat membutuhkan cara, wasilah, cara yang membantunya ya untuk menyampaikan, untuk mentransfer maklumat-maklumat dengan cara yang lebih apik dengan cara yang lebih mudah. Wa min hadhil wasail, di antara sarana yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar yaitu as-sabburah, yaitu papan tulis. Ya, kalau dahulu papan tulisnya hitam, sekarang papan tulisnya whiteboard. Kalau dulu blackboard. Ya, haitsu yatamakkanul muallimu min da'mi syarhihi bil kitabati au bi rasmi 'ala saburati wa nahwiha. Di mana seorang guru itu bisa membuat sket, dia bisa menggunakan tulisan, dia bisa menggunakan gambar dengan cara menggambarnya di atas papan tulis untuk membantu dia dalam menjelaskan sebuah pelajaran. Sehingga dengan adanya sket ini ataupun dengan ada gambar itu, ya, si murid lebih mudah untuk memahami. Seperti ikhwah, misalnya nih kita bicara contohnya ya, kita bicara masalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau melarang seorang untuk buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, di mana beliau mengatakan la tastaqbil qiblata indal ghaiti wa la tastabdirbiruha. Janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang hajat dan juga jangan membelakanginya. Walakin syarriku wa gharribu tapi hendaklah kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Sekarang ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita ingin menjelaskan kepada si murid makna daripada hadis ini, terutama makna daripada hendaklah dia menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menghadap kiblat ketika buang hajat atau membelakangi kiblat. Kemudian beliau memerintahkan, ya, hendaklah kalian menghadap timur atau menghadap barat. Sementara kita di Indonesia, kiblat kita itu ada di sebelah barat. Jadi kalau kita ikuti sabda Rasulullah yang terakhir, hendaklah kalian menghadap barat atau menghadap timur, sama artinya perintah untuk membelakangi atau menghadap kiblat. Dia akan ada dua potongan hadis. Janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di saat buang hajat, tapi hendaklah kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Ya. Coba kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ketika kita lihat kondisi di Indonesia, ya, kita terapkan hadis ini. Janganlah seorang menghadap ke timur atau ke barat, janganlah seorang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika dia buang hajat. Tapi hendaklah dia menghadap timur atau menghadap barat. Permasalahannya, ya, kiblat di Indonesia ini sekitar di arah barat. Apabila seseorang buang hajat menghadap ke barat, ya, berarti dia menghadap kiblat. Dan apabila dia buang hajatnya menghadap timur, berarti dia membelakangi kiblat. Tentu bertentangan dengan kalimat sebelumnya.
Demikian. Maka untuk lebih memperjelas kita sket lah. Kita sket di mana letak Mekah dan di mana letak Madinah. Kita buat petanya di papan tulis ya. Kita lihat di mana posisi Mekah dan di mana posisi Madinah. Ternyata Mekah berada di bawah, Madinah berada di atas. Dengan artian Mekah itu berada di sebelah selatannya Madinah dan Madinah berada di sebelah utaranya Mekah. Jadi kalau kita berada di Madinah, maka kita menghadap kiblatnya ke arah selatan. Membelakangi kiblatnya berarti kita mengarah ke utara. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah kalian menghadap timur atau menghadap barat. Karena dengan itu berarti tidak menghadap. Jadi kalau kita di Indonesia ini ya, dengan sudah fahamnya sketsa di mana letak daripada posisi kota Madinah dibandingkan dengan Mekah, maka fahamlah kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menjelaskan, mengucapkan hadis ini, walakin syariqu wa gharribu, itu hendaklah menghadap timur atau barat, itu dilihat dari posisi kota Madinah dengan kota Mekah, di mana kota Mekah itu berada di sebelah selatannya kota Madinah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya wajar kalau Rasulullah katakan hendaklah kalian menghadap timur atau barat. Jadi kalau kita terapkan dengan posisi kita Indonesia, di posisi Indonesia dengan Ka'bah, maka kita katakan janganlah seorang buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tapi hendaklah dia menghadap ke selatan atau ke utara. Itu ikhwah. Ya tentunya ini akan lebih mudah kalau seandainya kita sket di papan tulis. Kita buat peta begitu ikhwah. Walaka ayyuqarina bainal muallimi yajma'u baina syarhi wal kitabati aw rasmi 'ala sabburati wa baina muallimin yaqtasiru 'ala uslubil ilqa'i faqat. Engkau bisa membedakan hasil daripada seorang guru yang mengajarkan antara dia memberikan penjelasan kepada murid dibantu dengan papan tulis ya, dibantu dengan papan tulis, dengan tulisan, dengan sket, dengan gambar ya, dibandingkan dengan seorang guru yang hanya mengandalkan penjelasan saja tanpa menggunakan alat bantu gambar. Anda akan lihat bagaimana bedanya. Tentunya semua kita akan katakan bahwasanya jika seorang guru mengajarkan pelajaran dibantu dengan gambar, dibantu dengan sket, ya, dibantu dengan tulisan di papan tulis, itu akan lebih menarik perhatian sang murid dan juga akan lebih mudah memahamkan kepada sang murid. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Qat'an al-awwal akthar idahan lil ma'na al-muradi bil ma'na al-muradi biyanuhu. Tentu saja cara yang pertama yaitu seorang guru yang mengajarkan pelajarannya dengan menggunakan gambar dan sket itu akan lebih mudah ya, lebih mudah wa asra'u fahman, dan akan lebih mudah difahami oleh sang murid, oleh para murid. Wa hadza amrun la yahtaju ila dalili itsbatihi, dan tentunya ini tidak perlu tidak memerlukan dalil untuk penjelasannya, untuk penetapannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Contoh lain misalnya, ketika kita menjelaskan kepada para jamaah atau para santri atau para murid multazam, di Ka'bah ada multazam di mana Rasulullah SAW melekatkan perut, pipinya dan tangannya itu ke multazam, dinding, salah satu dinding Ka'bah. Di sebelah manakah multazam ini? Tentu seorang guru menggunakan sket gambar dengan menunjukkan di mana letak multazam itu akan lebih mudah difahami para murid ketimbang dia hanya menjelaskan. Misalnya
Bagi yang hanya mengandalkan penjelasan, dia katakan multazam itu letaknya antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Tentu ini para murid masih membayang-bayangkan. Tapi ketika seorang guru tersebut menggambarkan Ka'bah dalam bentuk kubus, kemudian dia gambarkan Hajarul Aswad di sudut Hajarul Aswad, di sebelahnya dia gambarkan pintu Ka'bah. Demikian. Kemudian dia katakan antara Hajar Aswad ini dan pintu Ka'bah inilah, dinding inilah dikatakan multazam. Langsung si murid akan lebih mudah memahami. Demikian ikhwah. Ya. Demikian. Ketika kita mengajarkan pada murid tentang Hijr Ismail, yang mana Hijr Ismail? Demikian. Kalau hanya kita andalkan Hijr Ismail adalah yang bentuk setengah lingkaran yang ada di samping Ka'bah, mungkin seorang murid masih lama dia mikir-mikirnya. Ya. Tapi kalau seorang guru menggambarkannya, menggambar Ka'bah yang berbentuk kubus, kemudian digambarkan ada setengah lingkaran di samping Ka'bah, ya. Demikian ikhwah, tentunya ini akan lebih mudah untuk memahami, lebih mudah dipahami oleh sang murid. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, wal muallimul awwal sallallahu alaihi wasallam sabaqat tarbiyatal haditsata bi arba'ati asyara qarnan. Sungguh guru yang pertama dia adalah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW. Beliau lebih dahulu memberikan penjelasan yang seperti ini. Yang lebih dahulu sejak 14 abad yang lalu, ya, telah menggunakan cara seperti ini. Kana yada'amu qaulahu sallam bi ba'di hadithi bi rusumatin tuqarribul ma'na lil adhan, di mana beliau menggunakan sket, menggunakan gambar untuk memudahkan para sahabat memahami apa yang beliau jelaskan. Wa tu'inu 'alal hifzi, sehingga lebih mudah untuk dihafal. Famin dzalik, di antaranya yaitu hadis An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, khattan Nabiya sallallahu khattan murabba, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan gambar segi empat. Ya, beliau menggambarkan segi empat. Kemudian wa khattan fi wasatin kharijan minhu. Kemudian di tengah-tengah segi empat ini, di tengah-tengahnya dibuat satu garis sampai keluar peta. Ya, pertama beliau menggambarkan gambar kotak segi empat. Di tengah-tengah segi empat ini beliau tuliskan satu garis lurus sampai keluar kotak, melebihi keluar kotak. Wa khatta khututan sigharan fi min hadhihi fi wasati min janibihi alladhi fil wasat. Kemudian di antara kotak, antara garis kotak dengan garis tengah itu Rasulullah buat lagi garis-garis kecil. Ya, beliau buat lagi garis-garis kecil. Demikian ya. Jadi kalau ini kotak, tengah-tengahnya ada garis-garis kecil ada di dalam kotak. Demikian ikhwah, ya, yang menyatukan ujungnya berada di kotak, garis kotak, ujung yang satu lagi berada di garis tengah. Demikian antara kiri dan kanan. Wa hadza ajaluhu wa hadzal insan. Kemudian faqala, lantas beliau mengatakan, hadzal insan, inilah manusia. Wa hadza ajaluhu muhitan bihi, inilah ajalnya, yang segi empat itu ajalnya. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu, adapun garis yang berada di luar kotak itu adalah amaluhu, harapannya. Jadi manusia itu punya harapan bisa melebihi usianya. Ya, cita-citanya bisa melebihi usianya. Makanya kan banyak orang yang bercita-cita belum sampai cita-citanya dia gapai, dia sudah meninggal dunia, melebihi. Makanya garis peta di tengah-tengahnya ada garis tengah, itu tidak di dalam kotak tapi sampai keluar kotak. Beliau katakan garis kotak segi empat ini adalah ajal manusia.
Adapun garis tengah yang sampai melewati sampai melewati batas kotak itu adalah harapannya, cita-citanya. Wa hadil khutat as-sighar al-a'rad. Adapun garis-garis kecil inilah merupakan rintangan dia dalam meraih cita-citanya. Fa in akhta'ahu hadza nasya'ahu hadza. Kalau dia berhasil melampaui satu garis kecil, maka garis kecil berikutnya akan menunggunya. Fa in akhta'ahu hadza wa in akhta'ahu hadza nasyahu hadza. Kalau berhasil dia melampaui garis kecil kedua, dia akan mendapatkan garis kecil yang ketiga. Demikian ikhwah. Jadi garis-garis kecil ini merupakan rintangan-rintangan seorang dalam mencari ataupun menggapai cita-citanya dan menggapai harapannya. Artinya rintangan itu tetap ada, masalah tetap ada. Jadi selama kita masih dalam usia hidup, maka garis-garis kecil itu akan terus ada sampai meninggal dunia. Makanya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kehidupan kita itu merupakan kehidupan yang memang penuh dengan masalah yang harus kita hadapi. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, setiap rakaat. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Kita mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi masalah demi masalah yang akan kita yang kita hadapi. Kita nggak bisa lari dari masalah, karena ketika kita lari dari satu masalah, maka masalah lain akan menunggu kita. Demikian ikhwah, sampai kita meninggal dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khuliqal insanu fi kabad. Khuliqal insanu fi kabad. Kami jadikan manusia dalam kesulitan, dalam kesusahan. Demikian. Jadi hidup manusia itu dalam kesusahan. Oleh karena itu, untuk menghadapi itu semua, Allah turunkan Al-Qur'an. Allah utus seorang nabi agar kita bisa menghadapi masalah dengan cara yang terbaik, agar kita bisa hidup dengan cara yang terbaik, sehingga kita bisa menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Caranya bagaimana? Laksanakan perintah Allah, jauhkan larangan Allah. Itulah orang yang bertakwa. Makanya Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia, ya. Baik, selanjutnya ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ya, jadi dengan cara membuat skate segi 4, ya, dengan segi 4, dengan cara seperti ini, sehingga para sahabat yang melihat gambar yang dibuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa lebih memahami konsep hidup. Nah, demikian. Hadhihi suratuhu al-ajal wal amal wal a'rad. Gambar yang beliau skate adalah terkait dengan ajal, harapan, dan al-a'rad. Nomor 2. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Masih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis dengan tangannya, buat garis. Summa qala, lantas beliau katakan, hadza sabilullahi mustaqima. Ini adalah jalan Allah yang lurus, kata beliau sambil membuat garis, ya. Membuat garis, ini adalah jalan Allah yang lurus. Khutta an yaminihi wa an shimalihi. Khutta an yaminihi wa an shimalihi. Lantas beliau membuat garis lagi di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi tadi kan garis lurus, satu garis. Nah, ini jalan yang lurus, kata Rasulullah. Kemudian beliau membuat garis-garis sebelah kiri dan sebelah kanan. Buat garis-garis kiri dan kanan, dibuat garis-garis. Demikian ikhwah. Summa qala, kemudian beliau katakan, hadza subul. Garis-garis kecil ini adalah subul, yaitu jalan-jalan. Laisa minha sabil illa alai syaitan yad'u ilai. Setiap jalan yang kecil-kecil ini ada setan yang memanggil-manggil di sana.
Ya. Jadi kalau kita garis kecil, satu garis lurus, Rasul katakan ini adalah jalan yang lurus. Kemudian sebelah kanan sebelah kiri dibuat garis-garis lagi, dibuat garis-garis kiri kanan, garis-garis kecil. Udah. Kata Rasulullah SAW, ya, garis-garis kecil ini adalah jalur-jalur, jalan-jalan di ujung jalan itu ada setan yang menggoda, yang mengajak. Karena ketika kita berada di jalan yang lurus, ini nanti ujung jalannya adalah surga. Kemudian ada jalan di samping kiri dan samping kanan. Demikian. Ini jalan-jalan ini menuju neraka. Di persimpangan jalan ini ada setan-setannya yang ngajak, ayo kita masuk kemari, ayo belok ke kiri, ayo belok ke kanan. Demikian. Mereka menggoda manusia yang sedang meniti di jalur yang lurus, digoda agar mereka itu mau belok ke kiri atau mau belok ke kanan. Itulah kerjaan setan. Sehingga ketika manusia tersebut memenuhi panggilan setan sehingga dia belok kiri atau belok kanan, maka ini dia akan menuju ke arah neraka jahanam. Demikian ikhwah. Summa qara'a, lantas beliau membaca, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Maksudnya jalan di tengah tadi itu, ya, jalan yang lurus. Ikutilah jalan yang ini, wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalur-jalur yang kiri dan kanan tadi itu. Ya. Kenapa demikian? Fatafarraqa bikum an sabilih. Berarti kalian akan berpencar-pencar dari jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Ini akan hancur adalah kalian sendiri, bukan yang lain. Demikian ikhwah. Wa ba'du fa innana nudhifu umuran ukhra. Demikian juga kita tambahkan hal yang lain, yaitu satu, ayyura al-muallim wuduhal maddatil maktubah al-marsumah, di mana seorang guru ya harus dia jelaskan juga, dia harus pandai menjelaskan, bisa menjelaskan gambar yang dia gambar. Seperti Rasulullah mengatakan, ini beliau membuat satu garis lurus, ini ada jalan yang lurus, itu kan penjelasan namanya. Sementara sebelah kiri dan sebelah kanan banyak garis-garis, ini adalah jalan-jalannya setan, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah menjelaskan. Jadi seorang guru ketika dia buat satu gambar, dia harus bisa menjelaskan gambar tersebut. Jangan sampai dia sendiri bingung dengan gambar yang dia buat. Demikian ikhwah. Ya. Jangan sampai dia tidak faham dengan gambar yang dia buat. Tentu hal ini bukan malah mempermudah murid untuk paham, tapi malah membuat tambah bingung murid-murid. Kalau gurunya saja bingung, apalagi murid-muridnya. Demikian ikhwah. Jadi sekali lagi, seorang guru tentunya dia harus pandai menjelaskan sket yang telah dia gambar di papan tulis. Yang kedua, ayyata'akkada min anna jami'at tullab yushahiduna al-maddata al-maktubata awil marsumata wa izalatu jami'i al-awaiqi allati tamna'u dzalik. Dan seorang guru hendaklah benar-benar memperhatikan bahwasanya semua murid bisa menyaksikan apa yang dia gambar, bisa melihat langsung apa yang dia gambar tanpa ada penghalang yang lainnya. Jangan sampai ada murid yang tidak bisa melihat gambar dikarenakan terhalang oleh mungkin teman depannya. Demikian. Karena tentunya ketika kita menjelaskan satu pelajaran, kita ingin semua murid kita itu faham. Ya. Jadi bagaimana ikhwah? Ya, jadi kita pastikan bahwa semua murid kita pastikan bahwasanya semua murid kita bisa melihat apa yang kita gambar. Makanya kalau seandainya kita ada feeling bahwasanya murid yang duduk di belakang tidak bisa melihat, maka kita buat agak di atas papan tulis, jangan di bagian bawahnya. Karena kalau bagian bawah nanti tidak terlihat oleh murid yang di belakang. Makanya buatlah di tempat yang lebih tinggi, bagian sebelah atas papan tulis. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dengan demikian ya seluruh murid bisa melihat apa yang digambar oleh sang guru. Ya. Demikian juga kalau dia sejajar mungkin si murid akan sulitan. Kenapa? Ada teman di depannya. Dia harus begini-begini ya.
Kalau kepala teman depannya miring, ya mau nggak mau dia juga harus miring. Kenapa? Karena kalau teman depannya miring, tertutuplah celah untuk dia bisa melihat. Berarti dia harus memposisikan kepalanya yang lain, kepalanya lagi, supaya mendapatkan celah untuk bisa melihat. Kan ini akan menyulitkan bagi sang guru. Makanya ikhwah, di beberapa universitas luar negeri, mereka belajar itu bukan di tempat yang datar, tapi tempatnya itu bagaikan tribun sepak bola begitu ikhwah. Jadi macam tangga, ya. Jadi macam tangga, di tengah-tengahnya gurunya di depan, adapun muridnya duduknya macam seperti tangga. Jadi tidak ada satupun yang tidak bisa melihat sang guru. Semua bisa melihat dengan mudah. Apa yang dijelaskan oleh sang guru, apa yang dipraktekkan oleh sang guru, dan apa yang digambar oleh sang guru. Di samping itu, sang guru bisa melihat, memantau murid-muridnya langsung. Demikian ikhwah. Ya, seperti yang telah kita pelajari, bagaimana hubungan kontak mata antara guru dan murid itu sangat penting. Ya. Kalau seandainya di tempat yang datar, mungkin yang di belakang dia bersembunyi di belakang temannya, mungkin tidur dia. Tapi dalam kondisi seperti ini kan tidak bisa. Demikian, semua murid bisa dipantau. Seorang guru yang piawai tentunya bisa memahami ini mata orang yang bingung, misalnya begitu. Ini sepertinya ngantuk nih. Seorang guru harus punya manuver-manuver tertentu agar membantu muridnya jangan sampai mengantuk. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi yang kedua, hendaklah seorang guru memastikan bahwasanya semua muridnya bisa melihat sket yang telah dia sket di papan tulis. Nomor 3, istikhdamul alwan wa tanwi'uha li jazbil intibah. Akan lebih bagus lagi kalau gambarnya itu dengan ada warna-warninya. Jangankan gambar ikhwah. Ketika seorang guru menulis papan tulis, terkadang dia gunakan warna biru, dikombin dengan warna merah, dengan warna hitam. Itu akan membuat murid tertarik membacanya. Kenapa? Indah dilihat. Apalagi kalau sang guru tulisannya bagus, ya. Tulisnya bagus, bukan centang perenang. Demikian juga kalau seandainya seorang guru membuat sketsa atau membuat gambar dengan diiringi dengan banyaknya warna-warni, itu tentu akan lebih menarik perhatian sang murid. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Al-khulasah, da'mu syarhi birrusumati wal kitabati yazidu syarhu quwwatan ila quwwatin. Bahwasanya penjelasan yang dibantu dengan gambar dan tulisan, penjelasan kita menjelaskan pelajaran kepada murid dibantu dengan tulisan dan gambar, ya, alhamdulillah, akan menambah kuatnya penjelasan tersebut, ya, akan menambah kuatnya penjelasan tersebut. Dengan artian kuat di sini akan lebih mudah difahami oleh para murid. Kemudian ar-rusumatu wal kitabatu ma'a syarhi tusa'idu fi isalil ma'lumati bisyaklin sari'. Demikian juga gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang kita buat di papan tulis, ya, dengan diiringi penjelasan, ini akan membantu maklumat-maklumat ataupun ilmu-ilmu pengetahuan, akan membantu untuk menyampaikan maklumat-maklumat kepada murid dengan lebih mudah, ya, dengan lebih mudah dan dengan lebih dengan lebih cepat, ya. Saya ulangi bahwasanya penjelasan yang dibantu dengan penulisan dan dibantu dengan gambar-gambar itu akan lebih mudah bagi seorang guru untuk menyampaikan maklumat-maklumat kepada sang murid atau kepada para murid. Yang ketiga, yajibu an takunal kitabatu
warusumatu wadihatan yaraha jami'at talib tulab. Hendaklah tulisan dan gambar itu jelas. Hendaklah ya, tulisan dan gambar itu hendaklah yang jelas. Wadihah yaraha jami'at tulab, yang bisa dilihat oleh seluruh tulab, yang bisa dilihat oleh seluruh siswa. Ma'a muraati izalatil jawahiz hawajiz allati qad ta'iqu ru'yatut tullabi laha. Dan juga memperhatikan menghilangkan semua hal-hal yang bisa menghalangi penglihatan sang murid kepada gambar ataupun tulisan yang dicantumkan sang guru di atas papan tulis. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum terkait dengan bagaimana metode dalam pengajaran. Bahwasanya seorang guru jika dia memberikan pelajaran diiringi dengan tulisannya di papan tulis, diiringi juga dengan gambar yang dia gambar, ya, penjelasan yang ditambah dengan tulisan dan gambar ini akan lebih menarik perhatian sang murid, akan lebih akan lebih membuat mereka tertarik terhadap pelajaran tersebut. Demikian ikhwah, dan mereka juga akan lebih mudah memahaminya. Beda halnya kalau tanpa gambar, di mana mau tidak mau sang siswa harus membuat gambar itu sendiri dalam benaknya. Ya. Jadi dengan sang guru menggambarkan, menuangkannya dalam gambar di papan tulis, sang murid tidak perlu lagi menghayal-hayalkan, tidak perlu lagi menggambar-gambar, membayang-bayangkan gambar tersebut di benaknya. Langsung dia sudah dibantu oleh sang guru bagaimana gambarnya, sehingga dia bisa lebih mudah memahami pelajaran tersebut. Seperti contoh yang telah kita sebutkan tadi. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Baik, itulah kajian kita di sore hari ini, ya. Semoga bermanfaat, di mana metodenya yaitu istikhdamur rusumati litawdihi wal bayan, yaitu menggunakan gambar-gambar ataupun tulisan-tulisan untuk memberikan penjelasan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, semoga bermanfaat. Baik, itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita undur diri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.